Sebuah kisah seorang anak remaja yang bernama Umar. Umar ini dilahirkan di keluarga yang kaya raya. Orang tuanya, rumahnya mewah, mobilnya banyak, perusahaannya ada di mana-mana. Umar ini anak satu-satunya. Namun karena kesibukan orang tuanya mengurus bisnis, mengurus perusahaannya, mengakibatkan dikit menyempatkan waktu ayahnya bersama Umar. Namun sang ayah juga menginginkan Umar ini menjadi anak yang pintar, anak yang berwawasan global, sehingganya Umar disekolahkan di sekolah internasional di Jakarta sana. Ini cerita nyata anak-anak Ustaz. Suatu ketika Umar masuk di sekolah internasional. Suatu ketika ada kegiatan di sekolah itu namanya Father's Day atau Hari Ayah. Singkat cerita, Umar membawa undangan dari sekolah, diberikan ke ibunya. Umar berkata, "Wahai ibu, Umar berharap sekali agar supaya kali ini ayah bisa hadir menyaksikan kegiatan Umar di sekolah, karena Umar ingin mempersembahkan sesuatu untuk ayah." Akhirnya sang ibu mencoba membujuk ayahnya agar bisa hadir di kegiatan si Umar, karena kita tahu ayahnya orang yang sibuk mengurus perusahaan. Akhirnya ngobrollah sang ibu kepada ayah Umar. "Wahai suamiku," kata ibu Umar, "tolonglah sempatkan waktu ayah sekali ini saja menghadirkan acaranya Umar, karena Umar sangat mengharapkan kehadiranmu ayah." Ayah menjawab, "Ibu kan tahu saya harus kerja ke sana, urus perusahaan di sana, meeting di sana, banyak kerjaan. Kan bisa acara ini dihandle sama ibu," kata ayah. "Tapi Umar pengen ayah hadir," kata ibu, "karena ini acaranya Father's Day." Singkat cerita, tibalah waktu Father's Day ini di sekolah Umar. Sang ayah terpaksa datang. Dengan terlambatnya datang di acara Umar, sang ayah memilih duduk di kursi yang paling belakang dengan alasan nanti supaya bisa cepat-cepat keluar, karena dia ada urusan di luar sana, mengurus perusahaannya. Pembawa acara memanggil satu persatu anak di dalam acara tersebut. Anak pertama dipanggil. Anak pertama naik ke atas panggung. Akhirnya anak pertama ini menampilkan bakatnya, menyanyikan musiknya. Semua penonton berdecak kagum, bertepuk tangan kepada anak pertama atas penampilannya. Anak kedua menyanyikan gitarnya. Anak ketiga menarikan tari baletnya. Semua penonton berdecak kagum. Di belakang, ayah Umar berkata dalam hati, "Kapanlah waktu si Umar ini tampil? Ini saya sudah telat nih, ada acara di luar." Singkat cerita, akhirnya peserta terakhir pun dipanggil. Dipanggillah Umar ke atas panggung. Naik Umar ke atas panggung. Umar memegang mic. Kata Umar, "Pembawa acara, saya mohon izin, tolong panggilkan Ustaz Asep ke atas panggung." Akhirnya Ustaz Asep naik ke atas panggung. Apa kata Umar? "Ustaz Asep, tolong simak bacaan saya. Saya ingin membaca surah An-Naba. Saya ingin menampilkan bacaan surah An-Naba untuk kedua orang tua saya." Akhirnya Umar melanturkan surah An-Naba dengan kencangnya, dengan suara merdunya. Umar membaca Al-Quran. "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim." Umar membaca sampai ayat terakhir, sampai ayat 40. Setelah selesai Umar membaca, kata Ustaz Asep, "Umar, coba Umar bacakan ayat 20. Umar bisa membacanya dengan baik dan benar. Umar, bacakan ayat 30. Umar bisa membacanya dengan baik dan benar. Umar, bacakan ayat 15. Umar bisa membacanya dengan baik dan benar." Setelah selesai membaca, Ustaz Asep bertanya, "Wahai Umar, kenapa kamu menampilkan penampilan yang berbeda dari teman-temanmu? Kenapa kamu mengaji Al-Quran di sini, sedangkan teman-temanmu yang lain tidak?" Apa kata Umar? "Wahai Ustaz Asep," kata Umar,
Saya tahu orang tua saya sibuk kerja di luar sana, mencari nafkah untuk saya dan ibu saya. Kita jarang bertemu di dunia ini, Ustaz. Saya harap dengan hafalan ini saya bisa membawa kedua orang tua saya, memberikan jubah kemuliaan kepada kedua orang tua saya di surga nanti, ya Allah. Ya Ustaz, kata Umar. Gak apa-apa kita berpisah di dunia ini, tapi dengan hafalan ini saya bisa membawa kedua orang tua saya di surga nanti. Mendengar jawaban Umar, semua penonton dan orang tuanya menangis. Luar biasa. Karena hafalan Al-Quran, tadi saya katakan, para siapa menghafal Al-Quran dan mengamalkan isinya, maka dia akan membawa, memberikan jubah kemuliaan kepada orang tuanya dan memasukkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, saya tegaskan kepada anak-anak sekalian, mari kita luruskan niat kita. Sesuatu yang sudah kita mulai, yakni menghafal Quran, maka tuntaskan, selesaikan. Jangan main-main dalam menghafalnya. Karena tidak ada orang yang ketika dia bersama Al-Quran dia akan terlantar, tidak ada. Melainkan orang yang menghafal Quran maka Allah selamatkan baik di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah menjaga hafalan kita menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin.